Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sudirman Santoso dengan NIM 22650060. Di sini untuk pertemuan kedua saya akan menjelaskan secara ringkas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak software engineer, rekayasa perangkat lunak atau software engineer. Pertemuan kedua di sini maksud itu software dan karakteristiknya. Di sini dosen yang mengajar yaitu Bapak Erik Syarasidi, sarjana komputer dan magister teknik. Nah, mungkin untuk penjelasannya saya percepat saja, saya langsung. Oke, di sini yang pertama itu ada sejarah software engineering. Sejarah software engineering itu di sini dipaparkan bahwasanya dimulai dari tahun 1950, yaitu istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 150-an. Dan pada awal 160-an saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Yang kedua itu pada tahun 1968. Pada tahun 1968 dan 1969 Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Jadi pada sejarah software engineering di sini kita mengambil saja dari dua tahun, yaitu di tahun 1950 dan 1968 yang dipaparkan seperti tadi. Oke, next lagi. Di sini ada pengertian dasarnya. Pengertian dasar dari software engineering. Yang pertama itu adalah istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Yang kedua itu istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineering conference yang diselenggarakan oleh NATO. Terus sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Ketiga itu adalah perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Itu O'Brien 1999. Oke, next lagi. Sedang pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, terus menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, pemeliharaan sistem setelah digunakan. Oke, next lagi. Dari pengertian ini jelaskan bahwasanya RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Jadi pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Oke, next lagi. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Terus rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Terus yang ketiga, perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Yang keempat itu ada engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berasal atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Yang kelima adalah rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Oke, next lagi. Sini perkembangan rekayasa perangkat lunak. Sini pertama itu meskipun baru dicetus pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Kemudian arah perkembangan saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian 1940-an, komputer pertama memperolehkan penulis program, dan seterusnya. Tahunnya serta kejadiannya. Tahun 1950-an generasi awal interpret dan bahasa Marco, generasi pertama kompiler, generasi kedua kompiler komputer, mainframe mulai dikomersikan, dan seterusnya. Oke, langsung next. Di sini lagi ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pertama itu ada rekayasa perangkat lunak
telah berkembang biak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Kemudian fokus utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, pengembangan perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Oke, lanjut next. Di sini ada tabel-tabelnya. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software, mulai dari software engineering, kemudian ada data science, software design, dibuat manajemen, data lagi software construction, software testing, software maintenance, konfigurasi manajemen, tools dan method, software quality, proses, dan software requirement. Oke, lanjut next lagi. Nah, di sini ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan RPL ada 3. Yang pertama itu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, terus menghasilkan perangkat lunak yang efisien, kemudian menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Seperti ini. Ini contohnya user, developer, dan sponsor. Oke, langsung next lagi. Nah, di sini kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi muncul RPL, yaitu adalah ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian ada perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga ada kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat adalah kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang keenam tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan terakhir meningkatnya peran pemeliharaan. Oke, next. Di sini ya ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Yang pertama itu cakupan ruang lingkup yang sangat luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Kedua, hubungan terkait RPL dan ilmu lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Seperti gambarnya. Baik, saya perangkat lunak, manajemen kualitas, inilah gambarnya. Next. Di sini ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Yang pertama itu bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Berikutnya ada bidang ilmu matematika yang meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Yang ketiga ada bidang ilmu manajemen proyek. Ini meliputi hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Terus kemudian bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dan komponen-komponen lain sistem komputer. Terus berikutnya ada bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Oke, next slide. Sini sifat dan karakteristik software. Pertama itu software merupakan elemen sistem logik yang bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kemudian ada elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Yang terakhir elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan dibuat di pabrik seperti hardware. Next lagi. Pertama itu ada hardware dan software. Untuk hardware sendiri ada dia manufactured, warehouse, building, components, relatively simple, dan software developed. Dan di software sendiri ada developed engineer, deteriorates, customable, dan kompleks. Next lagi. Ini kategori perangkat lunak secara umum. Di sini perangkat lunak secara umum dikategorikan dari beberapa hal, yaitu kategori perangkat lunak secara umum. Next, perangkat lunak sistem, kemudian ada perangkat lunak real time, kemudian ada perangkat lunak bisnis, kemudian ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, kemudian ada embedded software, kemudian ada perangkat lunak komputer personal, kemudian terakhir perangkat lunak kecerdasan buatan. Untuk pengertiannya bisa dilihat sendiri di sini sudah nampak di sini. Oke, langsung next lagi. Di sini ada tipe-tipe software. Yang pertama itu ada sistem software, kemudian aplikasi software, dan engineering and scientific software. Untuk pengertian sini seperti kalau sistem software yang sempurna program yang ditulis untuk melayani atau menunjang programnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, prosesor, telekomunikasi. Kalau application software dia program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk mengevaluasi kegiatan bisnis seperti itu exponential interest percent, real time management,
manufacturing, proses control, kemudian engineering, dan science software. Itu software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai jenaka orbit luar angkasa. Kemudian software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains, contoh CAD, computer aided design, dan simulasi sistem. Oke, next. Masih lanjut tipe-tipe. Kemudian ada embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Lalu pengertiannya seperti di samping ini telah dipaparkan, bisa dilihat. Oke, lanjut lihat lagi. Oke, nampaknya materinya telah selesai sampai di sini saja. Maaf jika dalam pos pembuatan video ini saya terlalu menggunakan bahasa yang terlalu cepat dan bahasa juga saya agak kurang dimengerti. Saya minta maaf. Selebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.